Oke, kita mau mulai live malam hari ini. Aku tap dulu di sini. Hari Sabtu ada acara Investart dan Investart ini untuk belajar tentang cara investing. Ini untuk Indostock dan juga US Stock ya, meskipun linknya nebeng di US Stock. invest.us _LIVE gitu ya. Aku eja gitu biar nggak kena band di TokTok. Yuk mulai live malam hari ini yang ada di TokTok, yang ada di YT, langsung ke IG aku @ellen_my_official. Seperti biasa aku akan membahas dulu soal market Indonesia, IHSG bagaimana, terus kemudian aku ngebahas sentimen-sentimennya, terus aku akan ngebahas juga tentang US Stock dan setengah 9-an nanti aku akan ngebahas tentang opening US Stock. Oke, jadi hari ini IHSG-nya merah. Merahnya didorong oleh saham Big Banks, BBRI, BMRI, dan juga TLKM yang turun 1,8%. Dari ini BBRI ini turun sekitaran 1,63%. Terus kemudian, dan ini sangat wajar sekali koreksinya. Seperti yang saya bilang, dalam perjalanan satu saham mau dia lagi uptrend, ya uptrend itu tidak akan uptrendnya naik terus gitu. Dan kalau dia downtrend itu tidak akan turun terus, pasti akan ada zigzagnya. Jadi zigzagnya BBRI ini potensi bisa ke berapa? Zigzagnya bisa retrace sampai ke level 2930 atau 2880-an ya. Jadi aduh sebentar, kena ganjel tas. 2980 atau kalau mau aman di 2880-an. Terus kemudian kita melihat saham BBCA yang juga stagnan dan cenderung ada koreksi supportnya masih di sekitar 6.400-an. Buat kalian yang mau beli untuk trading, nawar sedikit bisa, tapi kalau buat investing ini valuasinya juga tidak berubah banyak dan valuasinya masih cenderung murah gitu ya. Jadi di sekitaran 64 atau sekitaran 325-an ya. Jadi untuk BBCA bisa ada diskon sedikit sampai ke area tersebut. Demikian pula dengan saham BBNI ini juga bakalan ada diskon sedikit sampai level 3460-an. Terus bagaimana dengan saham TLKM? Buat saham TLKM, saham blue chipnya juga bakalan ada sedikit diskon setelah penguatan beberapa hari terakhir. Dan diskon di TLKM teman-teman kalau mau investing mungkin bisa sedikit nawar. Dan ini bisa dapat kemungkinan sampai sekitar level 2580-an. Turun di bawah level 2570 atau 2580 itu jadi trennya tidak jadi naik. Jadi kembali sideways lagi gitu ya. Tapi kalau dia bisa bertahan di 2570-an untuk saham TLKM dan kemudian dia naik lagi, itu trennya jadi lebih bagus. Teman-teman yang ada di TokTok, yang ada di YT, langsung aja ke IG aku @ellen_my_official. Terus kemudian aku akan ngebahas saham-saham yang lain dan aku mau bahas dulu saham-saham konglo kalian. Ya, jadi contohnya ada saham brand di sini yang jarang banget kita mau beli brand sebenarnya, tapi karena likuiditas dia membaik dan ini kita ngelihat dia ada transisi dari stage 1 menuju ke stage 2 dan kita ngetes aja teman-teman yang di TokTok, yang di YT, langsung aja ke IG aku @ellen_official. Buat yang udah ngikutin aku lama, aku nggak favoritin saham ini, nggak favor saham ini gitu ya. Tapi karena melihat dia breakout dari stage 1 dan kemudian kita ngelihatnya dari level buy tadi sampai ke area stop loss tuh lossnya bisa sampai 10%-an. Maka porsi beli yang kita lihat itu cuman sekitar 5%-an doang gitu. Jadi kita melihat resikonya lumayan gede, sekitar 10%-an stop lossnya. Jadi kita ngetes cuman segitu doang. Dan juga DSSA ini dua saham ini dia kan masuk ke HSC. Artinya apa sih? Saham yang masuk ke HSC itu potensi untuk likuiditasnya itu tidak stabil. Jadi kadang-kadang likuiditasnya kecil banget, tiba-tiba bisa naik kencang dan tiba-tiba bisa turun lagi. Terlepas dari itu tadi kita juga ngelihat waktu di area buy itu jarak ke level stop lossnya juga lumayan jauh, jadi sekitaran 11%-an ya. Jadi sekitar 10-11%-an. Maka untuk DSSA tadi kita juga ngetes 5%-an doang. Buat kalian yang udah ngikutin aku lama, mungkin kalian surprise kita ada ngetes di saham ini. Namanya juga ngetes lucu-lucuan berhadiah aja, cuman 5%-an aja size-nya. Tapi buat teman-teman yang tidak siap dengan fluktuasi dan juga stop loss dan tidak tahu bagaimana cara money management seperti yang diajarkan oleh M-Trade Academy, sebaiknya jangan coba-coba di saham ini ya.
takutnya nanti fluktuasinya tinggi, kalian nggak siap. Kan saya nge-live-nya malam, bukan live di jam market. Kalau di jam market namanya M-Trade ya. Jadi di M-Trade ada petunjuknya, buy sell-nya. Di sini ada trading ideas. Oke ya. Jadi ada trading ideas Indostock, ada buy sell-nya, terus ini yang dijual, ini yang di hold, ini buy ya. Jadi ini beberapa saham yang kita sudah profit taking belakangan. Memang di M-Trade ID belakangan kita sistemnya cuan bungkus atau trading jangka pendek dan bungkus langsung, bungkus cuan begitu naik, jadi cuannya memang tidak terlalu banyak, tapi kita bersyukur ini udah mulai hijau-hijau lagi setelah beberapa waktu yang lalu tuh benar-benar bearish banget market Indonesia dan banyak merahnya gitu ya. Jadi beberapa saham kita masih ngehold juga dengan posisi hijau. Beberapa di antaranya ada saham ini, ada yang biru-biru itu artinya baru beli ya, masih BEP, dan ada beberapa di antaranya seperti contohnya saham TOWR, BRIS dan BBTN, terus kemudian ASI, MBMA ini juga hijau-hijau tipis, dan kemudian ada saham PTBA ya, ADRO lumayan 7-10%, dan juga ada saham PTBA. Langsung aja aku buka di sini saham PTBA aku coba search. 4-5% gitu ya. Oke, sebentar. Terus hari ini suku bunga itu tetap itu kabarnya gimana ya? Di luar ekspektasi, karena ekspektasi market suku bunga itu naik gitu ya. Jadi untuk menahan perlambatan atau pelemahan nilai tukar rupiah. Yuk kita lihat langsung bagaimana nilai tukar rupiah kita, teman-teman yang di TokTok yang detail. Langsung aja ke IG aku @LME_official. Langsung aja ke IG aku @LME_official. Ntar ya, Investart. Aku bikinin link dulu. Oke. Ya, jadi rupiah per hari ini itu masih menguat. Jadi penguatannya sekitaran 0,16%. Mari kita lihat indeks DXY. Kalau kita lihat rupiah, sebaiknya kita lihat DXY juga. DXY adalah indeks dolar Amerika terhadap 6 mata uang kuat negara lainnya. Dan yang menarik teman-teman, ada satu hal yang bagus buat Indonesia. Bagus aku kasih tahu juga. Jadi berimbang, nggak cuman yang berita-berita yang negatif aja, karena belakangan ini banyak banget berita negatifnya, dan ada beberapa orang yang menyebut saya fear mongering gitu loh. Jadi sebenarnya saya menyampaikan secara objektif aja. Kalau nggak suka dengerin berita negatif, ya udah dengerin aja yang positif terus ya. Jadi nanti bahaya kalau dengerin yang positif terus, maunya optimis terus. Jadi di market itu jangan optimis, jangan pesimis, tapi realistis gitu. Nah, jadi saya sampaikan juga yang positifnya karena kita mau berimbang dan realistis. Perhatikan dalam beberapa hari terakhir dari tanggal 16 Juli sampai pada tanggal 21 Juli. Sebenarnya USD menguat, tapi perhatikan 16 sampai 21 ya. 16 sampai 21 diingat-ingat pada 16 Juli ya, sampai pada tanggal 21 rupiah kita menguat. Jadi sebenarnya kalau kemarin dolarnya di XY-nya turun ya, ini rupiah bisa menguat sampai level 17.700. Tapi pada tanggal 16 Juli ini, di tengah penguatan dolar Amerika, rupiahnya juga menguat. Biasanya kalau dolar Amerika menguat, rupiahnya kan melemah, langsung jebol 18.200 gitu ya. Tapi kemarin menguat. Nah, ini kenapa? Karena asing masuk ke SBN dan SRBI, yang dimana SRBI ini laris karena ini juga salah satu senjata dari BI untuk meningkatkan, untuk menguatkan nilai tukar rupiah gitu ya. Nah, yang menarik hari ini suku bunga ditahan 5,75%, dia tidak melemah. Artinya artinya rupiah sudah mulai ada tanda-tanda penguatan yang cukup oke. Nah, kemudian kenapa market hari ini turun atau terkoreksi? Karena sudah naik selama beberapa hari dan sangat wajar sekali ada profit taking ya, sangat wajar sekali ada profit taking. Dan kalau kalian nanya kabarnya bagaimana dengan view sampai bulan Oktober yang katanya sentimen negatifnya berkurang ya, jadi lebih ada certainty setelah S&P tidak menurunkan outlook Indonesia. Ya, itu kabar yang bagus. Cuman sekali lagi tetap ada zigzagnya. Nah, di tengah kabar positif ada kabar
ini nggak bisa dibilang positif, nggak bisa dibilang negatif juga, tapi lebih ke certainty ya. Jadi lebih ke certainty gitu ya. Ini soal Danantara dan soal rating ya, rating Danantara gitu ya. Bentar ya, Moody's. Jadi Danantara itu mendapatkan rating Baa2 kalau nggak salah ya, Baa2. Jadi Moody's memberikan rating buat Danantara itu sebentar, let me check. Baa2 itu investment grade ya, investment grade untuk rencana penerbitan obligasi global Danantara senilai 5 miliar US dollar atau sekitar 81 triliun rupiah. Artinya lembaga pemeringkat global itu menilai kualitas kredit Danantara itu masih berada pada kategori layak investasi ya, jadi investment grade gitu. Dan bisa tuh dapat duit berapa tadi, jualan obligasi, penerbitan obligasi 81 triliun rupiah atau 5 miliar US dollar dengan kurs saat ini. Nah, jadi Moody's itu ngasih rating Baa2 itu kepada obligasi senior tanpa jaminan atau senior unsecured notes, dan juga untuk GMTN atau Global Medium Term Note-nya senilai 5 miliar US dollar. Dana ini nanti bisa dipakai Danantara untuk berbagai kebutuhan pendanaan investasi ya. Terus kemudian artinya rating Baa2 ini artinya ini masih termasuk investment grade seperti aku bilang tadi. Risiko gagal bayarnya tuh dinilai rendah. Terus pasti layak dibeli oleh investor institusi global dan biasanya membuat biaya pendanaan bisa lebih murah gitu. Nah, tapi ada catatannya bahwa Moody's ini memberikan outlook negatif buat Danantara di sini yang mau menerbitkan obligasi ini. Outlook negatif bukan berarti buruk, tapi Moody's melihat ke depan itu ada potensi resiko, dan ini sebenarnya sudah sejalan dengan outlooknya Moody's terhadap ekonomi atau pemerintah Indonesia itu sendiri yang juga diberikan outlook negatif, dari stable jadi negatif. Itu sudah sejalan, dan penilaian Moody's terhadap Danantara ini sebenarnya sudah predicted gitu. Nah, jadi kalau kita melihat satu pengumuman seperti ini, satu sentimen seperti ini, positif atau negatifnya sebenarnya bukan dilihat dari nilainya atau penilaiannya itu sendiri. Baa2 atau di outlook negatif ini sebenarnya sudah predicted. Nah, hasilnya akan jadi hasilnya akan jadi memberikan satu perubahan buat investor itu, maksudnya perubahan action buat investor jika hasilnya di luar ekspektasi. Maka dari itu contoh juga ketika US stock sedang dalam masa earnings, kalau pas earnings keluar itu investor wait and see, harga saham tuh naik bukan karena earningsnya yang naik doang, tapi biasanya di US harga saham naik itu karena earningsnya tuh naik atau membaik lebih bagus daripada ekspektasi gitu ya. Jadi kalau dia naik doang tapi tidak sebagus ekspektasi atau perkiraan dari analis, maka US stocknya juga nggak akan naik. Jadi bagaimana kita menilai tentang satu pengumuman terkait dengan perekonomian atau terkait dengan market, sebenarnya kita menilainya membandingkannya dengan projection itu sendiri gitu ya, projectionnya bagaimana. Nah, terus kemudian itu saya tadi ada sentimen positif, ada sentimen negatif. Bentar lagi mikir. Indonesia dapat rating AAA dari China, dari Lianhe, untuk penerbitan perdana Panda Bond di pasar China. Artinya dalam skala pemeringkatan regional China, itu kemampuan Indonesia membayar utang dinilai sangat kuat dan risiko gagal bayarnya rendah. Ya, itu ada sentimen positif juga buat Indonesia saat ini. Terus
Kepala BGN Ibu Nanik SD yang mengundurkan diri, terus ganti lagi, dan BGN dikasih waktu 1 bulan untuk efisiensi. Sepertinya saat ini pemerintah sudah mulai menyadari akan pentingnya budgeting atau postur APBN, disiplin fiskal ya. Jadi anggaran awal MBG itu 335 triliun, rencana pemangkasan pertama kali jadi 268 triliun, rencana pemangkasan kedua jadi 229 triliun. Dampaknya ke APBN bagaimana? Dengan rencana pemangkasan anggaran tersebut, potensi anggaran bisa berkurang 106 triliun dan bisa mengurangi defisit APBN terhadap PDB sekitar 41 basis poin, di mana perhitungan ini kita disclaimer ya teman-teman ya. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi gitu ya teman-teman. Banyak faktor yang mempengaruhi, termasuk juga nanti pastinya pertumbuhan perekonomian atau pertumbuhan dari GDP itu sendiri. Kan batasnya tuh 3%-an ya, jadi yang dinilai defisit terhadap PDB itu jangan sampai lebih dari 3%. Berarti kan faktornya banyak ya, tidak hanya spending saja, tapi perlu diperhatikan faktor pembaginya atau PDB-nya itu juga gitu. Terus pemerintah bakalan mulai operasional Pusat Finansial Internasional 2026 dan mengincar dana jumbo dari Family Office Global, dan ini bisa membuat aliran dana asing masuk ke Indonesia sehingga rupiah akan menjadi lebih stabil, dan ada beberapa insentif di situ ya. Jadi intinya sih pendanaan proyek infrastruktur juga bisa lebih bagus, industri bank, pasar modal juga akan lebih bagus, dan lapangan kerja juga bisa bertumbuh. Ini efeknya terhadap pasar modal bagaimana? Efeknya sih sebenarnya ke rupiah itu sendiri. Kalau pasar modal, pasar saham Indonesia, aku melihat masih menunggu dari MSCI, yang ditunggu-tunggu banget itu MSCI gitu ya. Nah nanti kita akan bahas beberapa saham, dan aku mau bahas dulu terkait dengan US stock. Sebentar lagi opening US stock. Sebentar lagi opening US stock, let me check. Oke. Aku mau bahas saham-saham Indo abis ini, tapi aku bahas dulu kemarin US stock gimana. Teman-teman bisa lihat di IG aku @ellenme_official. Malam ini ngebahasnya agak lumayan cepat, sat-sat gitu. Aku bahas tentang ini ya, US stock. Kemarin Nasdaq naik 1,3%, S&P 500 juga naik 0,9%, dan Dow Jones naik 0,7%. Dan sentimen positif muncul setelah TSM atau Taiwan Semiconductor Manufacturing Company itu dikabarkan berencana menaikkan harga chip hingga 10%-an gitu pada 2027. Hari ini pun TSM juga dibuka hijau, meskipun hijaunya dari bawah. Ini M-Trade masih menunggu di bawah setelah dia naik 3 hari berturut-turut. Kita masih nunggu di sini. Nunggunya agak pelit sih, tapi kenyataannya US stock itu fluktuasinya juga masih lumayan gitu ya. Jadi naik pun masih bisa ditunggu area retracement-nya. Oke, terus kemudian retracement sekitar 389 sampai 51. Kemudian kita mau lihat saham SanDisk yang secara nominal besar, tapi US stocks tuh bisa beli pakai fraction, jadi kamu nggak harus pakai duit ribuan dolar ya. Jadi saham SanDisk ini kita juga mau watch, kita mau tunggu sekitaran level 13.22 sampai 12.54-an ya. Jadi SanDisk ini kita tunggu area retracementnya dekat area support. Terus kemudian selain itu kita mau melihat saham Sky Hynix yang dari Korea listing di Bursa Amerika. Abis ini kita bahas saham Indo lagi. Ini baru aja IPO dan belum stabil, biarin aja dulu. Dan karena dia listing di Bursa Amerika, Bursa Koreanya jadi turun. Kenapa? Karena banyak duit yang pindah dari Korea jadi masuk ke Amerika, ke Bursa Amerika. Dan banyak yang kena margin call di Bursa Saham Korea beberapa hari yang lalu. Kemudian ada saham Western Digital Corporation, di mana patternnya ini juga mirip-mirip. 3 hari berturut-turut sudah naik lumayan signifikan. Untuk saham-saham dari sektor teknologi, teman-teman tidak usah takut bubble, jangan takut-takut, tapi lakukan analisis dengan lebih holistik. Artinya apa? Jangan beli di pucuk, tunggu aja di area retracement. Dan area retracement kalau sudah nawar pelit mau takut apa? Ya, kalau sudah nawar pelit pasti akan ada
pantulan, dan kita ada stop loss juga. Bagaimana caranya supaya loss tidak sampai lebih dari 5%? Caranya gampang aja, taruh aja stop loss di 5%. Bagaimana caranya supaya saham kamu yang udah cuan tidak berbalik lagi jadi loss? Caranya gampang aja, tinggal pasang trailing stop. Lah kalau segampang itu, memang benar trading segampang itu. Yang buat complicated sebenarnya adalah pikiran kita, dan karena kita tidak bisa, karena kita pelin-pelan kadang-kadang sebagai seorang trader tidak mau menerima konsekuensi dari sistem yang sudah kita buat. Sebagai contoh, misalnya kita bikin stop loss 5% dari area buy atau dari area support, karena buy-nya mungkin di support, kita misalkan di sini turun 5%, tapi mungkin beberapa di antara kita nggak mau, nanti kalau 5% kena ekor nanti mantul gitu kan ya, beberapa seperti itu. Tapi kita harus buat sistem teman-teman, jadi beberapa saham kita pakai 5%, beberapa saham kita pakai 7%. Ada saham yang sampai 10%, tapi money managementnya harus belinya separuh doang, contohnya kayak di SSA dan brand tadi. Jadi kesimpulannya, kalau biasa rata-rata stop loss misalnya mau bikin sistem 5%, money management beli per saham 10%. Terus ternyata kamu pengen beli satu saham, stop lossnya jaraknya dari area buy kamu 10%, ya maka gampang aja. Jadi level position sizingnya yang biasa 10%, kamu kurangi jadi 5%. Itu kalau di total resikonya sama gitu ya. Jadi perlu ada matematikanya kayak gitu. Terus kemudian, dan itu butuh disiplin banget, egonya itu menekan ego sekali, nggak bisa pakai strategi yang all in. Terus kemudian level stop loss itu juga nggak boleh sembarang stop loss. Stop loss itu harus di bawah support, maka harus bisa menentukan support. Kalau nentuin supportnya salah di area tengah-tengah sideways, pakai supportnya di tengah-tengah sideways, itu juga bakalan gampang kesenggol, terus kemudian mantul lagi. Oke, terus kemudian aku akan ngebahas masih dari sektor teknologi Amerika. Masih dari sektor teknologi Amerika yang kita masih perhatikan dalam beberapa hari terakhir ini, M-Trade nggak dapat satupun dari area kita nawar, karena nawarnya agak pelit. Tapi it's okay, kita masih nawar baik di area biru support ini, di bawah maupun di atasnya sedikit ya. Saham Intel juga kita mau watch. Ya, saham Intel kita mau watch dari area 91,48 sampai area 95. Oke. Terus kemudian ada saham AMD, ada saham AMD. Ini kita nggak watch dulu ya, dia masih agak di atas, kita masih nunggu. Lumayan turunnya, dia kuat sekali, nggak mau turun. Terus kemudian ada saham ARM ya, ARM. Ini kita akan nge-watch sama seperti teman-temannya dari sektor teknologi yang lainnya. Kita akan nge-watch di area sekitaran 240 sampai 249. Oke, terus kemudian ada saham Marvel Technology. Ini juga kita nunggu di area sekitar 181 sampai 178. Oke, terus kemudian bagaimana saham-saham dari sektor kesehatan? Donald Trump dikabarkan memberikan satu tarif ya, satu tarif. Trump memberikan tarif berapa persen ini ya? 100%. Sebentar ya, kami cek. Gila banget sih. Berapa persen ya? Bentar ya, aku cek dulu beritanya. Ini bener nggak sih ini? Sampai tidak percaya saya. Saya tidak percaya Donald Trump memberikan tarif kebijakan untuk sektor obat generik. Berapa persen? Let me check to my team. Mari sambil kita lihat saham-saham dari sektor kesehatan. Ini ada saham Moderna yang per hari kemarin dan hari ini kena pas di support di area buy kita.
Ya, jadi ini pas kena di area support kita. Terus kemudian ada saham MRCK. Ya, ini saham Merck yang juga sudah MRCK. Sebentar ya. MR. Oke ya. Merck, MRK bukan MRCK. MRK ini lagi sideways. Iya benar, 0%. 0% Trump kasih tarif 0% selama 2 tahun. Wow. Saya hampir nggak percaya. Dia baik hati. Trump menetapkan kebijakan bahwa obat generik impor ke Amerika akan dikenakan tarif 0% selama 2 tahun mulai 1 Agustus 2026, terus naik jadi 100% di tahun berikutnya dan 200% setelahnya, ya kan? Nah, jadi tadi aku nggak percaya kayak baik hati gitu ya. Masih 0% selama 2 tahun gitu. Ya, terus kemudian mulai 1 Agustus 2026, tapi nanti peraturan bisa berubah lagi sih. Kebijakan ini bisa berpotensi untuk mengubah supply dari chain farmasi serta secara signifikan ya teman-teman, karena perusahaan bisa didorong untuk relokasi produksi gitu ya. Jadi satu sentimen yang saat ini masih positif untuk saham kesehatan Amerika, tapi ke depan tahun depan jadi 100%, tahun depan jadi 200%, ada potensi relokasi secara bertahap. Aku akan bahas Indo Stocks lagi sebelum aku masuk ke US Stocks lagi ya. Kita mau ke Indo Stocks teman-teman semuanya. Kita mau bahas saham ELSA dan saham ENRG. Apa kabarnya saham ELSA dan saham ENRG? Hari ini saham ELSA breakout dan breakoutnya ini di stage, udah di stage 2. Ini merupakan tarikan kedua, ini tarikan pertama, ini tarikan kedua, dan tarikan kedua ini dengan volume transaksi yang lumayan tinggi ya. Ini yang volume transaksinya lumayan tinggi. Jadi masih ada potensi untuk uptrend dalam jangka pendek untuk saham ELSA. Kemudian untuk saham ENRG, disclaimer juga teman-teman semuanya, ENRG hari ini juga breakout sedikit ya. Terus bagaimana kabarnya dengan saham Medco? Sama breakout juga, tapi nggak semua saham kita review buy teman-teman. Kalau kamu ada masuk salah satu di antara saham ini ya udah oke aja gitu sih. Terus kemudian aku mau bahas beberapa saham dari grup Bakri ya. Dewa BRMS ditanyain, ini Dewa BRMS dan juga Bumi pastinya masih rawan profit taking dan ada potensi akan terjadi ayunan sedikit. Normal aja ya, normal aja, justru malah kita akan watch lagi si Dewa ini di 384 ya, sekitaran 384. Terus kemudian apalagi ya, Dewa, terus kamu tadi nanya apa toh? Bumi, saham Bumi ya, Bumi, bum bum, ngantuk loh. Bum itu kalau ada retracement sampai ke level 150 tuh angka yang bagus sih. Jangka pendeknya kita udah profit taking, tapi jangka pendek kita mau watch lagi bum di level 150. Terus kemudian kita mau ke BRMS tadi udah ya. BRMS belum. BRMS ini watchlist kalau kalian mau buy on retracement di 585 oke. 585 oke. Atau di sini di 560, 585 atau 560. Oke, disclaimer ya guys ya, aku nggak ngajakin kalian beli resiko tanggung penumpang. NCKL tadi kita ada sell karena breakdown dari garis merah ini, tapi nanti kalau turun lagi sampai 795 atau 780-an kita mau lagi deh, kita mau watch lagi. Oke, terus kemudian mari kita mau bahas saham-saham lain. Pertanyaanmu AMMN dan juga saham TINS. AMMN yang di tok-toknya dia langsung aja ke IG aku Ellen_me_official.
AMMN di sini 3990, 3990 di sini. 3990 di sini, ini bisa jadi area watch-nya atau lebih murah dikit di 3780 boleh juga. Oke, terus kemudian tins jangan dulu lagi sideways aja. Big Bang sudah aku bahas di depan banget, di awal banget udah aku bahas. DSSA udah aku bahas di depan banget. Raja aku mau bahas dia lagi uptrend tapi kayaknya bakalan ada aksi profit taking 1-2 hari ini karena hari ini asing net sell 1,11 triliun dan yang gerak mulai saham-saham second liner dan juga saham-saham konglo gitu guys. Oke, hari Sabtu ada webinar Investart teman-teman semuanya yang mau belajar investasi jangka panjang. Menurut aku Indostocks ini waktunya investasi jangka panjang dan kalian harus tahu perpaduan portfolionya atau portfolio desainnya itu bagaimana dan juga resikonya bagaimana dan bagaimana mempersiapkan investasi di US stocks juga. Hari Sabtu ada Investart, aku nggak kasih nama ID US karena Investart ini bisa digunakan untuk Indonesia maupun US stock. Buat yang belum pernah ikut webinar Investart, langsung aja ke sini, tap tombol merah yang ada di Igoe untuk daftar, atau buat kamu yang di TokTok yang di YT bisa DM aku Investart. Oke, aku mau nyalakan komennya buat teman-teman semua. Halo Cerebrian Manro, ya ampun panjang namamu. Muhammad Ito, halo. Medco tadi aku udah bahas breakout. Ada yang mau bahas ESA. Udah naik beberapa hari. Kalau buat buy kayaknya kok agak ketinggian. Oh, Cepin ada tanda-tanda membalikan arah ya. Kita bisa watch saham Cepin. Terus kemudian SRTG bisa watch di 1655. Terus ngantuk ENRG udah tak bahas tadi. TBIA bisa naik cuman resikonya tinggi, DSSA resiko tinggi juga. CDIA resiko tinggi itu bisa naik tapi gampang jatuh juga gitu. Mau tanya triple A-nya Pak Boy, ADMR, ADRO, AADI. Oke, siap. ADMR ketinggian guys. AADI M-Trade udah tinggal nge-hold aja. Kita cuan berapa ya AADI? Tinggal nge-hold aja sih 10-13%. ADRO kita juga tinggal nge-hold aja nih. Udah ketinggian kalau buat trading masuknya. Ini jangka menengah kita udah cuan 7-10%. Jangka pendeknya kita lagi mau nge-watch lagi ADRO, kita watch 2410. Terus tadi ada apa lagi ya? Bagus loh ADMR, AADI. Aku sering cuan di sini. M-Trade sering cuan di sini. Jadi AADI, ADMR nih. Kayak ini menarik sih. AADI jangka pendek kita mau lagi deh nawar berapa ya? Nawar pelit. Nawar di situ. Pelit. Paling suka aku kalau ada saham yang udah uptrend gitu tinggal tak tawar di support buat swing tradingnya yang jangka menengah masih nge-hold. Besok di morning briefing M-Trade akan ada banyak watchlist, terutama untuk saham yang ada di stage 2 yang mulai retracement.
Oke, RLCO. RLCO. Aku nggak mau. Aku nggak mau. Cahyo NURD. Sahammu gorengan semua. Sorry. Tronnya Tron Nasdaq atau Tron IDX sih Cahyo? Kamu nanyanya Tron yang mana? Tron Nasdaq juga enggak sih. Masa 1,56 dolar? Clean. Jangan deh sahamnya. Cahyo belajar dulu deh. Agak-agak rawan. Mesti belajar tentang likuiditas. Besok masih bisa naik. Besok cenderung banyak profit taking sih. Besok sampai beberapa hari ke depan, MTech juga sideways, rawan profit taking. MDKA sideways juga. Besok temanya sideways. Oke, gitu aja. Besok temanya sideways, tapi M-Trade justru ada beberapa watchlist. Watchlistnya tuh dipasang buat nunggu area buy, biar kalau pas area buy-nya kena tuh teman-teman bisa langsung dapat gitu. Tunggu aja di morning briefing besok, kita nggak pasang malam hari ini biar kalian bubuknya tenang. Oke ya? Oke, dadah, selamat malam. Jangan lupa belajar di webinar Investart besok hari Sabtu. Johan Fu bonusin Antam deh buat Johan Fu deh. Karena dia rajin. Antamnya juga hari ini profit taking sih cenderung sideways aja. BNBR masih bisa naik. Baru aja breakout. Hati-hati, ini tipe saham yang kamu kalau trading kecil aja gitu ya. Ya wes, terima kasih, selamat malam semuanya. Jangan lupa belajar kalau kamu mau cuan, trading, dan investasi. Yang kangen sama Ara langsung aja ke Igoy, aku Ellen Menderscore Official. Dan jangan lupa follow Igonya, mtrade.us, mtrade.us. One on. Thank you Baronsai, thank you gift-nya, thank you, lucu banget, dadah.